Kami dari kelompok 1 organik sintesis akan membawakan materi tentang the order of event. Sebelum kita masuk pada bagian materinya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Silverus Jevon-Nopo. Yang kedua, Octaviani Naiheli. Yang ketiga, Franciscus Regitaus. Di dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang reaksi substitusi elektrofilik pada senyawa aromatik. Suatu jenis senyawa hidrokarbon yang berbentuk siklik dan planar. Reaksi substitusi elektrofilik pada senyawa aromatik itu sendiri merupakan suatu reaksi organik di mana sebuah atom atau biasanya berupa atom hidrogen yang terikat pada sistem aromatik digantikan dengan suatu elektrofil. Secara umum jenis reaksi substitusi elektrofilik pada senyawa aromatik dibagi atas 5. Yang pertama adalah halogenasi, yang kedua adalah nitrasi, yang ketiga adalah sulfonasi, yang keempat adalah alkilasi, dan yang kelima adalah asilasi. Yang pertama adalah halogenasi. Pada reaksi halogenasi, cincin benzen ditambahkan dengan X2. X2 dapat berupa Cl2 ataupun Br2 dengan bantuan katalis FeX3, atau dapat berupa FeCl2 dan FeBr2 dan akan menghasilkan suatu gugus benzen yang mengikat suatu gugus X dan HX. Yang kedua adalah nitrasi. Pada reaksi nitrasi, suatu cincin benzen ditambah dengan H2NO3 dengan bantuan katalis asam sulfat akan menghasilkan suatu gugus nitrabenzana ditambah dengan air. Yang ketiga, sulfonasi. Pada reaksi sulfonasi, suatu cincin benzen ditambahkan dengan asam sulfat. Senyawa nomor 1 ini merupakan senyawa yang terdapat dalam parfum. Dalam senyawa nomor 1 ini terdapat 2 jalur diskoneksi, yaitu diskoneksi A dengan reaksi alkilasi Friedel-Crafts sehingga menghasilkan senyawa 2 dan 3. Sedangkan untuk diskoneksi B dengan reaksi asilasi Friedel-Crafts yang menghasilkan senyawa 4 dan juga 5. Fakta lain dari hasil pendekatan diskoneksi A tidak dapat menghasilkan molekul target karena gugus keton yang berada di senyawa 3 berada pada posisi meta directing. Sedangkan pada pendekatan B menghasilkan senyawa target atau senyawa yang ditandai dengan nomor 1 karena gugus alkil pada senyawa nomor 4 berada pada posisi orto dan para directing. Oke, baik, sedikit penjelasan mengenai posisi orto, meta dan juga para. Orto terletak pada nomor 2, meta terletak pada nomor 3, sedangkan para terletak pada nomor 4. Pada hasil diskoneksi B, senyawa yang dihasilkan berupa 4 dan 5. Pada senyawa nomor 4 tidak terdapat di dalam lab atau tidak terdapat di alam sekitar. Jadi kita harus mendiskoneksi senyawa nomor 4. Hasil yang didapatkan berupa satu gugus bensin dan juga satu gugus alkil halida. Berikut kita akan lihat mekanisme dari reaksi pembentukan senyawa target. Yang
Pertama-tama, benzen merupakan starting material, direaksikan dengan senyawa nomor 2 atau alkil halida dengan bantuan katalis HCl3, didapatkan senyawa nomor 4. Senyawa nomor 4 akan berikatan dengan gugus asil dengan bantuan katalis HCl3 dan diperoleh senyawa target. Contoh lain, senyawa nomor 6 merupakan senyawa yang terdapat dalam parfum. Fungsi senyawa ini adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan aroma parfum. Senyawa 6 merupakan senyawa yang sangat besar dan tidak terdapat di alam sekitar ataupun di laboratorium. Untuk membuat senyawa 6, menjadi senyawa yang berukuran kecil, kita perlu melakukan pendekatan diskoneksi pada gugus NO yang di lingkar ini dengan proses nitrasi sehingga didapatkan senyawa nomor 7. Senyawa nomor 7 juga merupakan senyawa yang masih berbentuk sangat besar dan tidak terdapat di dalam laboratorium, sehingga perlu didiskoneksi lagi sehingga didapatkan senyawa nomor 8 dan juga senyawa nomor 9. Tetapi pada diskoneksi senyawa nomor 7 kita belum tahu jenis diskoneksi apa yang dipakai dalam jenis diskoneksi apa yang dipakai. Jadi kita akan melakukan sintesis untuk mendapatkan senyawa nomor 8. Senyawa nomor 10 merupakan starting material, direaksikan dengan MeO2 kali SO2 sebagai reagen dan juga dibantu dengan katalis basa sehingga menghasilkan senyawa nomor 8. Senyawa nomor 8 akan direaksikan dengan BuCl dengan bantuan katalis HCl3 dan akan menghasilkan senyawa nomor 7 dan direaksikan dengan HNO3 akan menghasilkan senyawa target. Pada penduan yang kedua, terdapat senyawa yang disimbolkan dengan nomor 11 atau dikenal dengan nama tetraklorokonduktor. Tetraklorokonduktor ini juga dapat dibuat dengan menggunakan trifluorokonil. Senyawa 11. Pada senyawa 11 kita dapat mengganti CCl3 dengan menggunakan FGI atau CCl dengan penambahan katalis asam sehingga menghasilkan senyawa 12. Pada senyawa 12 kita perlu mendiskoneksi Cl dengan menggunakan klorinasi sehingga didapatkan senyawa toluena. Senyawa toluena ini merupakan senyawa yang banyak dijumpai dalam laboratorium. Yang berikut adalah mekanisme sintesis untuk mendapatkan senyawa target. Toluena sebagai bahan dasar atau material starting direaksikan dengan Cl2
dengan bantuan katalis FeCl3 akan menghasilkan senyawa 12. Kemudian senyawa 12 akan bereaksi dengan Cl2 dengan bantuan katalis PbCl5 dan akan menghasilkan senyawa target. Pada panduan nomor 3 ini tidak menjelaskan analisis retrosintesis, tetapi menjelaskan mekanisme sintesis di mana kita akan menggunakan reagen-reagen untuk menghasilkan gugus-gugus di molekul target. Nah, yang ditunjukkan pada molekul target yaitu berada pada nomor 14. Selanjutnya, material start ditunjukkan pada nomor 15. Melalui proses nitrasi menghasilkan senyawa nomor 16. Selanjutnya, senyawa nomor 16 akan direaksikan dengan reagen TiCl3 untuk menghasilkan senyawa pada nomor 17. Selanjutnya kita masuk pada bagian panduan keempat. Dari senyawa nomor 20 akan direaksikan sehingga menghasilkan senyawa nomor 21. Selanjutnya, senyawa nomor 21 merupakan senyawa target. Lalu kita diskoneksi dengan menggunakan Friedel-Crafts. Selanjutnya, sehingga menghasilkan senyawa nomor 22 dan asetil klorida. Senyawa nomor 22 ini merupakan material start sehingga kita masuk ke dalam mekanisme reaksi digunakan senyawa nomor 2 yaitu asam asiklik. Selanjutnya, dengan bantuan reagen AC2O akan menghasilkan senyawa pada nomor 23 yaitu senyawa aspirin. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan reagen AlCl3 yaitu senyawa nomor 22. Nomor 23 itu diubah menjadi nomor 21 atau molekul target yaitu nomor 21. Nah, molekul target yaitu saya tunjukkan di bagian yang saya lingkar. Nah, yang saya lingkar ini merupakan target molekul. Yang berikut kita masuk pada panduan 5. Panduan 5 di sini menjelaskan tentang prinsip FGI sebanyak 2 kali. Dari molekul 27 ini terdapat 2 cincin di mana cincin di atas mengikat Cl dan asam karboksilat. Nah, di sini kita akan rubah asam karboksilat menjadi gugus amina dengan cara FGI menggunakan garam
diazonium dan akan menghasilkan senyawa nomor 28, di mana gugus karboksilatnya dirubah menjadi amina. Dari sini kita akan melakukan diskoneksi pada Cl yang menggunakan asam klorin sehingga menghasilkan senyawa nomor 29. Cl-nya sudah didiskoneksi, jadi sudah keluar. Nah, karena itu adalah amina, maka kita akan rubah amina ke nitro agar menghasilkan senyawa melalui reaksi nitrasi. Jadi kita mereduksi amina menjadi nitra itu melalui FGI, sehingga menghasilkan senyawa 30. Nah, ketika sudah menjadi nitra, kita diskoneksi lagi melalui reaksi nitrasi sehingga menghasilkan material starting yaitu difenil. Di sini mekanisme sintesisnya. Pada senyawa 24 akan disintesis untuk menghasilkan senyawa 26. Nah, mekanisme reaksinya itu di mana senyawa nomor 24 ini menggunakan atau dapat direaksikan menggunakan reagen RCOCl dan AlCl3. Di sini akan menghasilkan senyawa nomor 25, di mana gugus asil dimasukkan ke dalam benzen dan gugus amina pun dimasukkan ke dalam benzen sebagai pengganti posisi F. Mengapa posisi F harus digantikan? Karena F itu adalah gugus pergi yang baik, sehingga ketika aminah menyerang bagian C yang ini, F-nya akan keluar jadi aminahnya yang di sini. Nah, yang berikutnya adalah difenil. Di sini kita mau sintesis dia untuk menghasilkan senyawa nomor 27. Jadi perlu difenil ini karena difenil ini merupakan material star melalui reaksi nitrasi dan asam sulfat. Dan ini akan menghasilkan senyawa nomor 30. Di sini benzen terikat dengan fenil dan nitro. Setelah itu dari senyawa 30 ini akan direduksi menggunakan reagen pereduksi 1 dan reagen pereduksi 2. Jadi akan menghasilkan senyawa nomor 31. Pada senyawa nomor 31 ini direaksikan dengan reagen Cl2 dan reagen 2 yaitu HCl dan H2O. Di sini kita mendapatkan senyawa nomor 28 yang ini. Nah, dari senyawa nomor 28 ini akan direaksikan menggunakan reagen nomor 1. NaNO2 HCl dan reagen 2 yaitu CuCN. Sehingga menghasilkan senyawa nomor 32. Di sini ada fenil, ada cincin aromatik yang berikatan dengan Cl,
dan Cn. Setelah itu, senyawa nomor 32 ini, yang ini, ditambahkan dengan basa kuat atau NaOH ini sehingga menghasilkan senyawa nomor 27. Yang ini.